Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Oktarina Sibuan dari kelas 11 IPA 1. Di sini kita akan membahas tentang perjanjian Renville. Yuk simak video berikut ini. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville upaya Belanda untuk menguasai negara Indonesia. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas geledak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USA Renville yang berlabuh di Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas perjanjian Linggarjati tahun 1946. Perjanjian ini berisi batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut dengan Garis Panmok. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Gubernur Jenderal Belanda, Panmok, memerintahkan gencatan senjata pada 5 Agustus. Pada tanggal 25 Agustus, Dewan Keamanan menyetujui resolusi yang diusulkan oleh Amerika Serikat, di mana Dewan Keamanan akan menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda secara damai dengan membentuk Komisi Tiga Negara yang terdiri dari Belgia, dipilih oleh Belanda, Australia, dipilih dari Indonesia, dan Amerika Serikat. Pada tanggal 29 Agustus 1947, Belanda mendeklarasikan Garis Panmok yang memisahkan wilayah tersebut dari Indonesia dan Belanda. Republik Indonesia mendapat sepertiga Pulau Jawa dan sebagian besar Pulau Sumatera, tetapi Indonesia tidak mendapat daerah penghasil pangan utama. Blokade Belanda juga mencegah masuknya senjata, makanan, dan pakaian ke wilayah Indonesia. Setelah cukup lama berunding, akhirnya terciptalah Perjanjian Renville yang berisi sebagai berikut. 1. Pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan segera. 2. Republik Indonesia merupakan negara bagian RIS. 3. Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. 4. Wilayah Republik Indonesia yang diakui Belanda hanya Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. Berakhirnya agresi militer Belanda I dan diterimanya Perjanjian Renville mengubah arah politik Indonesia. Perjanjian Renville ini menjadi awal penyebab pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948 di tengah konflik berkepanjangan antara Belanda dan Republik Indonesia. Daerah-daerah penghasil kebutuhan pokok dikuasai oleh Belanda, sehingga menyebabkan kemunduran ekonomi Indonesia, terutama ketika Belanda melakukan blokade ekonomi. Kesepakatan ini juga mengakibatkan TNI harus mundur dari kantong-kantong yang dikuasai Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Ruang itu melahirkan Long March of Siliwangi, Long March prajurit divisi Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dampak dari peristiwa itu memicu pemberontakan oleh Kartosuwiryo dan prajuritnya yang tidak mau meninggalkan Jawa Barat yang saat itu berada di bawah kendali Belanda untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Perundingan Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1948 itu ternyata juga cukup merugikan bagi Indonesia. Wilayah kedaulatan RI menjadi semakin sempit dan diterapkan aturan Garis Panmok atau Garis Status Quo. Garis Panmok mengambil nama dari Hubertus Panmok, Gubernur Jenderal Hindia Belanda terakhir. Garis Panmok adalah perbatasan buatan yang memisahkan wilayah milik Belanda dan Indonesia. Sebagai hasil dari Perjanjian Renville, Anthony Reid dalam Indonesia National Revolution 1945 sampai 1950 menyebutkan menganggap keberadaan Garis Panmok juga sebagai bentuk hinaan terhadap Indonesia karena wilayah RI semakin mencuri. Namun demikian, ada dampak positif pula Perjanjian Renville. Ternyata membuka banyak negara di dunia internasional untuk memperhatikan Indonesia dan mencermati sepak terjang Belanda. Keputusan-keputusan di Renville menarik perhatian dunia internasional yang semakin menyadari adanya pengorbanan besar untuk merdeka.